Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas surah Al-Qadar. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah ini menurut sementara ulama merupakan surah yang ke-24 atau ke-25 yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah ini berbicara tentang masa turunnya Al-Quran. Kalau wahyu sebelumnya Iqra itu berbicara tentang apa yang turun, Iqra bismi rabbik, awal yang turun, maka di sini dia berbicara kapan dia turun. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, saya sudah berkali-kali berkata bahwa kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, maka itu di samping mengisyaratkan keagungannya, juga bisa mengisyaratkan bahwa ada keterlibatan selain dari Allah dalam apa yang dituju. Ini berarti inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Yang terlibat dalam menurunkannya itu adalah Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak ada ayat Al-Quran yang tidak dibawa oleh malaikat Jibril. Inna anzalnahu. Anzalnahu terambil dari kata nazala. Nazala itu artinya turun. Turun itu artinya berpindah dari suatu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dalam Al-Quran, kata nazala ini, atau kita katakan dalam konteks uraian Al-Quran tentang turunnya Al-Quran, ada ayat yang menggunakan kata anzalna. Seperti di sini. Inna anzalnahu. Ada juga ayat yang menggunakan kata nazzala. Waqalu laula unzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linsabita fil fuadak, sampai barattalnahu tartila dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi ayat yang menggunakan kata nazala. Nazala bihi ar-ruhul amin. Nah, ada ulama yang membedakan antara anzala dan nazzala. Wa nazzalnahu tanzila. Kata nazzala itu berarti turun berangsur-angsur. Berangsur-angsur artinya sedikit demi sedikit. Sedangkan anzalna, ada yang memahaminya turun sekaligus. Yang memahaminya turun sekaligus itu berkata bahwa Al-Quran ini pernah turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Baru turun sedikit demi sedikit dari langit dunia kepada Nabi. Ada lagi yang berkata bahwa anzalnahu itu turun pertama kali. Dan kelihatannya pendapat ini yang lebih tepat. Dengan demikian, inna anzalnahu maknanya sesungguhnya kami telah menurunkannya pertama kali. Kapan itu? Anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam Al-Qadar. Yang dimaksud Al-Quran diturunkan, dulu ulama-ulama berkata bahwa diturunkan Al-Quran itu maknanya dinampakkan. Al-Quran kata mereka sebenarnya sejak dulu sudah ada. Iya kan? Kan firman Allah, qadim. Sejak dulu sudah ada. Kita tidak tahu. Masyarakat manusia tidak tahu bahwa ada Al-Quran. Nanti pada malam Lailatul Qadar
Apa yang sudah ada itu dinampakkan sehingga manusia mengetahuinya. Itu arti nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Bisa juga kita berkata Al-Quran diturunkan dalam arti dia berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah secara imaterial. Al-Quran tadinya berada di sisi Allah yang maha tinggi, ya kan? Turun artinya apa? Kepada manusia. Betapapun manusia itu rendah dibanding dengan, tidak bisa dibanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia diturunkan dalam arti disampaikan kepada manusia. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nyanya ini kemana? Tidak disebut di sini. Yang dimaksud dengannya adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran. Ya kan? Oke. Kenapa tidak disebut Al-Quran? Biasanya sesuatu yang dimuliakan tidak disebut namanya. Ya. Itu satu. Yang kedua, untuk mengisyaratkan bahwa dia ini dikenal dekat kepada umat manusia. Walaupun tidak disebut namanya, otomatis saya udah tahu. Jadi itu isyarat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada Lailatul Qadar. Laila artinya malam. Saya pernah jelaskan malam itu, Laila itu pada mulanya berarti hitam ya. Oke. Saya tidak akan ulangi lagi. Turun pada malam Al-Qadar. Malam mulai dari terbitnya fajar, mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Al-Quran itu turun awal malam, pertengahan malam atau akhir malam. Tidak ada penjelasan. Kita tidak tahu persis. Walaupun ada hadis yang menyatakan bahwa setiap malam Allah turun pada pertiga terakhir dari malam. Tetapi itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk menyatakan Al-Quran turun kira-kira jam 3, jam 4. Ya kan? Tidak bisa. Yang penting bahwa Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Apa artinya Al-Qadar? Ada 4 artinya Al-Qadar. Al-Qadar bisa berarti mulia. Al-Quran turun pada malam mulia. Yang kedua, dalam arti sempit. Sempit. Kenapa malam sempit? Karena terlalu banyak malaikat yang turun waktu itu sehingga seakan-akan bumi ini sempit dengan kehadiran malaikat. Al-Qadar juga berarti ketentuan. Pada malam itu Allah menentukan apa yang akan terjadi sepanjang tahun itu. Ada yang berpendapat demikian. Itu seperti firman Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Kami telah menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Situ lanjutnya dikatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Disitulah ditentukan segala persoalan yang penuh dengan kebijaksanaan. Bisa juga malam ketentuan. Di sanalah Allah menentukan khitbahnya bagi perjalanan umat manusia. Itu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kita apa malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kata ma adraka digunakan oleh Al-Quran untuk hal-hal yang tidak mungkin terjangkau oleh akal pikiran atau sulit sekali terjangkau oleh akal pikiran. Saking mulianya, saking penuhnya dengan rahasia, sehingga akal manusia tidak bisa menjangkau betapa mulia malam ini. Itu dari mana diketahui itu? Karena Allah menggunakan kata wama adraka. Walaupun demikian, sekelumit dari rahasia dan kemuliaannya itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang pertama dulu kita lihat, bisa tidak ada satu amalan yang kita kerjakan yang mempunyai nilai tambah. Waktunya sama, kita gunakan sama, tetapi dia mempunyai ganjaran yang lebih banyak. Bisa. Satu contoh, salat sendiri cuma 5 menit. Ya, salat jamaah 5 menit juga. Apa yang kita lakukan persis sama. Tapi ada nilai tambahnya tentu. Ada nilai tambahnya. Nah ini, Lailatul Qadar sehari atau semalam itu dinilai ganjarannya. Ganjarannya, bukan pengamalannya. Dinilai sama ganjarannya dengan 1000 bulan. Karena dia malam mulia. Nah, saya katakan ganjarannya. Jangan nanti ada yang berkata begini, sebulan itu saya mau ibadah saja, sudah dapat 1000 bulan. Sisanya saya nggak mau kerjakan. Itu nggak gitu. Ya toh? Apalagi belum tentu yang beribadah waktu itu dapat Lailatul Qadar tersebut. Jadi itu yang dimaksud. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Itu ada bahasan ulama. Apa Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali atau setiap tahun? Kita katakan iya, terjadi setiap tahun. Di samping hadis tadi, ayat kita ini juga menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan datang. Tanazzalul malaika. Asalnya itu tatanazzalul malaika. Dari saat ke saat malaikat turun. Jadi seandainya dulu cuma sekali, dia tidak akan menggunakan kata tatanazzal. Oke. Malaikat turun. Nah, ini tandanya. Anda dapat Lailatul Qadar atau tidak? Malaikat turun. Malaikat itu senang kepada orang yang taat kepada Allah. Orang yang durhaka dijauhi oleh malaikat. Ya toh? Yang dekat kepada orang durhaka itu setan. Kita di dalam hati kita biasa ada dorongan kebaikan. Biasa juga ada dorongan kejahatan. Dorongan kebaikan itu dinamai oleh Rasul lammah malakiyah. Dorongan malaikat. Kalau keburukan itu lammah syaitaniyah. Nah ini malaikat turun. Itu berarti mendorong kebaikan atau tidak? Pasti dia mendorong kebaikan. Jadi itu tadi yang saya katakan tandanya. Kalau Anda mendapatkan Lailatul Qadar, Anda selalu terdorong untuk melakukan kebaikan. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ar-ruh itu ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan suatu makhluk Tuhan yang kita tidak ketahui. Ada yang mengaitkannya dengan firman Allah, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Yang jelas salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada rasa kedamaian. Salam itu ada pasif, ada aktif. Salam itu berarti yang pertama, yang pasif, keterhindaran dari aib dan bencana. Kalau ada satu tabrakan, orangnya selamat. Apa artinya itu selamat? Orangnya selamat. Dia tidak apa-apa, tidak kena aib. Ya toh? Kalau ada orang naik pangkat, saya ucapkan selamat. Itu artinya apa? Dia mendapat sesuatu yang positif. Itu selamat artinya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat-malaikat ini membawa rasa damai. Atau malam itu adalah malam yang damai. Terasa kedamaian di hati orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada kedamaian yang dia rasakan. Kedamaian yang dia rasakan ini menjadikan dia tidak merasakan sesuatu kekurangan, menjadikan dia merasa memperoleh anugerah yang besar. Dan kalau hati seseorang damai, otomatis dia memberikan kedamaian kepada orang lain. Nah ini lagi tandanya. Anda cekcok dengan orang,
Anda mencederai orang tanpa ada suatu alasan yang benar, itu bukan tanda Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Anda mendapatkan ketenangan, kedamaian, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Nah, ini fajar ini maksudnya apa? Ada yang berkata malam itu sampai fajar, jadi cuma beberapa jam itu ya. Nah, ada yang berkata tidak. Manusia itu waktu lahir bisa diibaratkan fajar umurnya. Sudah umur 30-an, bohor umurnya. Ya, umur 50, asar. Maghribnya kapan? Nah, dia hidup lagi kemudian. Di hari kemudian. Awal dia hidup itu fajar umurnya. Begitu dia membawa kedamaian pada fajar umurnya yang kedua, dia ada kedamaian, tempatnya di Darussalam. Darussalam itu negeri yang penuh kedamaian, sorga. Jadi berarti apa? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini mendapatkan kedamaian itu selama hidupnya di dunia, dan kedamaian ini dibawa sampai fajar umurnya di hari kemudian, karena ada kedamaian dalam hatinya di fajar umurnya, maka dia dipersilahkan melanjutkan hidupnya di Darussalam, negeri yang penuh dengan kedamaian. Anda tidak mungkin masuk ke sorga kalau hati Anda tidak damai. Tidak mungkin. Karena itu Darussalam. Tidak mungkin Anda masuk di sorga kalau ada kebencian, kesombongan di dalam hati Anda. Ya toh? Kenapa itu Adam diusir dari sorga, iblis diusir dari sorga? Tidak ada kedamaian, cekcok mereka. Ihbitu minha ba'dukum li ba'din adu. Permusuhan. Iblis sombong diusir. Tidak mungkin. Nah, jadi kembali lagi. Memang ada hadis-hadis menyatakan ada tanda-tandanya. Katanya matahari tenang. Ada yang berkata warna matahari itu kekuning-kuningan. Tapi itu bukan indikator yang pasti. Ya, bukan indikator yang pasti. Indikator yang disebut oleh Al-Quran adalah salamun hiya hatta matla'il. Ada rasa kedamaian. Kalau Anda masih benci orang, hati Anda tidak damai. Kalau Anda masih sombong, hati Anda tidak damai. Kalau Anda masih durhaka, hati Anda tidak damai. Dan itu tidak mungkin malaikat menyertai Anda. Nah ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Atas perintah Allah mereka itu turun. Nah, atas perintah Allah, kamu kunjungi si A. Itu sudah lama siap. Oh ini nggak siap. Itu tidak siap. Ada, enggak tahun depan biar dia siap. Nah, tandanya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, saya ingin kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca ini menyangkut Lailatul Qadar. Jangan sampai ada timbul kesalahpahaman. Ya, bahwa itu bisa diraih dengan mudah. Jangan ada timbul kesalahpahaman bahwa itu bisa diraih hanya dengan mempersiapkan diri sehari semalam. Tidak. Dia akan datang kepada orang yang betul-betul menyiapkan dirinya menyambutnya. Dia akan berkunjung kepada orang yang hatinya bersih. Kalau tidak, dia tidak senang kepada mereka itu. Baik. Tanazzalul malaikatu warruh. Nah, ini tadi kita katakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya kan? Ini hanya sebahagian dari kemuliaan yang bisa terjangkau oleh pikiran kita. Masih banyak keistimewaannya yang tidak terjangkau oleh kita. Masih banyak hal yang disiapkan Allah pada malam itu yang kita tidak tahu. Karena itu kita hanya bisa berbicara tentang Lailatul Qadar apabila kita memperoleh informasi dari Al-Quran dan informasi dari Rasulullah SAW. Itu saya kira kandungan dari
ayat-ayat yang kita baca ini. Baik, kita akan mengambil kesimpulan dari surah Al-Qadar ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa Al-Qur'an itu maha mulia. Bertambah kemuliaannya karena dia diturunkan di malam mulia. Ya kan? Bertambah kemuliaan. Lailatul Qadar itu walaupun kita katakan bahwa hanya terjadi sekali dari segi permulaan turunnya Al-Quran, tetapi dia berkali-kali dalam arti minimal setiap tahun terjadi Lailatul Qadar. Rasul menjelaskan bahwa itu terjadi, cari-carilah pada malam-malam ganjil setelah malam 20. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu kita tidak bisa ketahui hakikatnya. Akal kita sangat tumpul untuk menjangkau semua keistimewaan. Kita hanya bisa mengetahui melalui penjelasan Rasul atau apa yang kita temukan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, kesimpulannya, Lailatul Qadar itu bukan suatu benda yang datang, tetapi itu adalah kondisi kejiwaan yang dialami oleh seseorang yang menyiapkan diri untuk datang. Sehingga untuk menerimanya. Sehingga walaupun dia datang katakanlah tanggal 27 Ramadan, belum tentu setiap orang bisa bertemu dengannya, kecuali yang mempersiapkan jiwanya untuk menyambutnya dan dinilai oleh Tuhan ini sudah bisa menerimanya. Saya kira itu kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita tarik dari adanya Lailatul Qadar ini. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.